Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Anindri Susianti IPS is Easy. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Nah, suatu negara itu tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Kondisi ini mendorong tiap-tiap negara menjalin kerjasama dengan negara lain. Nah, interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Salah satu bentuk interaksi antar negara di kawasan ASEAN adalah kerja sama antar negara ASEAN. Tujuannya apa ya kira-kira? Yang jelas adalah menjalin hubungan antar negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Nah, dalam kerjasama di kawasan ASEAN itu jelas pasti ada faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Faktor pendorong yang pertama adalah persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Negara ASEAN itu terletak di kawasan yang sama. Meskipun demikian, setiap negara itu memiliki potensi alam yang berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut menyebabkan interaksi antar negara yang saling membutuhkan. Contoh, Filipina merupakan penghasil kopra utama di Asia, sedangkan Indonesia penghasil kayu. Di sini Filipina sama Indonesia bisa saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan. Nah, selain itu, persamaan sumber daya alam juga dapat menjadi faktor pendorong kerjasama antar negara. Misal, persamaan sebagai penghasil beras. Nah, di sini akan dibentuk organisasi bersama bidang pengolahan pertanian beras di kawasan ASEAN. Kemudian faktor pendorong yang kedua adalah persamaan dan perbedaan wilayah. Nah, setiap negara itu memiliki kondisi wilayah yang berbeda. Di sisi lain, negara-negara ASEAN itu memiliki letak geografis sama. Kondisi ini itu mendorong negara-negara tersebut menjalin kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan di Asia Tenggara. Yang ketiga, perbedaan perkembangan teknologi. Di sini perkembangan teknologi antar negara maju dan negara berkembang itu pasti berbeda. Karena apa? Karena negara maju itu bisa menjadi pioner dalam kemajuan teknologi baru. Nah, di sini negara yang sedang berkembang itu bisa memenuhi kebutuhannya di bidang teknologi dengan cara mengimpor teknologi dari negara yang sudah maju. Nah, faktor yang keempat itu ada persamaan dan perbedaan budaya. Budaya merupakan salah satu ciri khas suatu negara. Budaya mewarnai kehidupan sehari-hari penduduk suatu negara. Nah, tidak jarang budaya menjadi daya tarik wisata. Contoh salah satu budaya yang berkembang di Indonesia adalah budaya Melayu. Beberapa negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam juga memiliki budaya sama. Nah, persamaan ini mendorong adanya kerjasama dalam rangka melestarikan budaya Melayu. Perbedaan budaya antar negara menjadi pendorong kerjasama di bidang budaya. Budaya yang unik dan tiap-tiap negara akan menjadi potensi untuk mendorong kunjungan wisata. Nah, sedangkan faktor penghambatnya salah satunya adalah bencana. Bencana ini ada dua, ada yang disebabkan oleh alam dan juga ada yang disebabkan oleh manusia. Kemudian sehingga ketika terjadi bencana, pemerintah setempat itu akan lebih fokus pada penanganan peristiwa pada bencana tersebut sehingga mengurangi atau menghambat kerjasama antar negara. Yang kedua itu adalah ideologi negara. Ideologi itu merupakan
dasar pokok pandangan suatu negara. Misal, Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Setiap ideologi memiliki cara pandang yang berbeda. Dengan demikian, ideologi mempengaruhi kebijakan di negara tersebut. Jika terjadi perbedaan prinsip dan pandangan, akan menghambat kerjasama antar negara. Yang kedua, kebijakan politik. Setiap negara itu memiliki kebijakan sendiri. Nah, perbedaan kebijakan dapat bersinggungan dengan kepentingan kerjasama. Tujuan dari kerjasama bisa saja tidak sesuai kebijakan suatu negara. Jika dampaknya akan membahayakan atau tidak bermanfaat, kerjasama antar negara tidak akan dilakukan. Kemudian yang keempat ada perbedaan kepentingan. Urusan dalam negeri suatu negara itu merupakan hak pribadi masing-masing negara. Negara lain tidak berhak mengetahui tentang kepentingan dan rencana negara lain. Setiap negara memiliki kepentingan pada masa depannya. Kepentingan tersebut bisa saja bertolak belakang maupun bersinergi. Nah, perbedaan kepentingan itulah yang menghambat kerja sama antar negara. Yang terakhir itu adalah perbedaan mata uang. Perbedaan mata uang ini di dalam perdagangan antar negara itu ada bentuk kerjasama ekonominya. Dalam perdagangan antar negara diperlukan mata uang tertentu. Akan tetapi, setiap negara itu memiliki mata uang yang berbeda-beda. Nah, perbedaan mata uang itu terletak pada nilai tukar mata uangnya. Misal, Singapura mengekspor barang elektronik. Indonesia sebagai negara pembeli atau pengimpor diminta membayar dengan mata uang Singapura. Nah, itu yang menyebabkan kesulitan atau salah satu faktor penghambat. Karena nilai tukar uang Singapura sama Indonesia itu berbeda. Nah, cukup sekian yang dibahas Bu Anin. Terima kasih telah menonton video yang sangat sederhana ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.